mengisi karena ada kegiatan yang harus saya lakukan di PPKAD, jadi saya keinginan sehari 2 hari kemarin saya nggak ada. Ada apa nih Bu Nisa? Saya mau minta tolong terkait observasi kelas. Saya kan dari kelas 12-9. Ya, betul. Nah, saya mau minta tolong bantu untuk observasi di kelas itu di kelas 12-9 pelajaran sejarah. Nah, Bapak kan sudah mendapatkan pelatihan seni terkait BGP, CGP, ya kan? Nah, saya mau minta tolong nih diobservasikan di kelas 12-9. Oke, 12-9 ya, berarti kelas 12 dari Indonesia berarti ya? Iya, betul. Yang saya pengen tahu sebelum kita observasi bareng ya, Iya. tujuan pembelajarannya pada hari itu kira-kira apa? Oke, kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri, Pak Ji, yang pertama itu ada pemahaman terkait apa nih perbedaan dari demokrasi liberal dan juga terpimpin. Nah, menyajikan itu dulu. Nah, yang kedua, nanti ada pembagian kelompok tentang mencari dan menemukan serta mempresentasikannya. Nah, beberapa tentang kabinet di dalam demokrasi liberal dan juga terpimpin ini, Pak Ji, disajikan dalam bentuk presentasi. Presentasi ya? Iya, betul kan, diskusi dulu baru presentasi gitu Pak Ji. Kiranya gimana untuk tujuannya? Oke, tujuan pembelajaran berarti masa demokrasi ya? Iya, demokrasi terpimpin ya? Iya, betul. Oke, jadi sudah saya tangkap tujuan pembelajaran karena kita sama-sama guru sejarah kan ya? Iya. Jadi kita sudah paham ya. Terus kompetensi apa yang ingin ditekankan? Kritis atau apa aja yang kira-kira? Karena diskusi terkait diskusi kelas, diskusi kelompok kecil dan juga kelompok besar kelas, berarti kan otomatis ini terkait berpikir kritis dan juga menanggapi. Nah, berarti kan di situ secara pola pikirnya dirasah ya. Ada unsur kolaborasinya juga berarti? Ada dong, dengan guru gitu. Gimana kita menyampaikan dan juga mengomentari hasil presentasi dan juga hasil diskusi dari kelompok kecil, kelompok besar kelas. Oke, jadi saya paham ya. Jadi bentuknya presentasi ya. Sudah yang menggunakan presentasi dan tentunya anak sudah menyiapkan PowerPoint ini sendiri, program sendiri. Sudah. Apa? Ya. Bentuknya PPT. Terus juga ada PPT-nya. Ya, PPT-nya juga sekalian. Terus juga ada video penayangan. Ada berupa video yang ditampilkan ketika masa demokrasi terpimpin itu tentang kabinet-kabinet yang dibahas. Kabinetnya ya. Oke, jadi sudah saya tangkap di sini. Nah, kira-kira kapan nih waktunya saya bisa berkunjung ke kelas 12-9? Kalau 12-9 saya ngajar di hari Jumat pukul 10.15 sampai dengan 11.45 ya. Jadi Jumat besok kita mulai ya. Boleh. Jadi sebelum masuk tolong informasikan ke saya dulu setengah jamnya agar saya prepare untuk menyiapkan dari beberapa lembar kelas yang ingin saya berikan. Oke. Ada lagi mungkin kira-kira bisa? Mungkin nanti bisa dikomentari Pak dalam presentasi yang disampaikan anak, dalam diskusi yang disampaikan anak. Kiranya apa sih yang kurang di dalam pembelajaran di kelas 12-9 itu terkait materi yang sudah dibahas, yang sudah didiskusikan, yang sudah disampaikan oleh anak. Nanti juga menurut tanggapannya ya kan Bapak harus memilih pelatihan gitu. Jadi kan biar dapat coaching juga nih, terutama kepada saya gitu, selaku guru sejarah juga Mas Jawab. Oke, bisa ya. Coba Jumat besok kita bareng dan kita diskusikan di mana mungkin titik lemahnya, titik kekuatannya. Boleh. Ada lagi kira-kira? Kiranya kalau terkait pembelajaran diskusi kecil dan kelompok besar, strategi penggunaannya lebih difokuskan apa aja? Kalau untuk kelompok itu tergantung dinamika kelompoknya ya. Pembentukan kelompok kecil dan kelompok besar sudah pas ditentukan oleh guru besar. Tinggal dinamika kelompoknya bagaimana mengkolaborasikan materi atau konten yang ingin dia gunakan. Mungkin bisa ditambahkan dengan Tadi kan
di dalam 12 bulan itu kan PPT, infografi, APD, video pembelajaran, gitu ya Pak. Iya betul. Apalagi Pak, takutnya gitu, oh ini di dalam sejarah itu bisa loh digunakan. Ada lagi? Ya mungkin dalam penggunaan LKPD-nya kalau anak-anak kekinian yang menggunakan puisi bisa, ya kan ada apa unsur-unsur yang supaya tidak bosan dalam presentasinya, mungkin ada pertanyaan pemantik atau ada yang bersifat ya untuk menghibur anak, misalnya ada breaks-nya dulu, ice breaking seperti itu. Mungkin nanti diinformasikan ke anak-anak. Menyiapkan. Ya. Sudah Pak? Oke, itu aja. Iya sudah, Ya. terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bu Nisa. Kita Semoga ketemu. nanti di kelas 12 bulan ini lancar ya Kak. Amin. Kita ketemu Jumat besok ya. Iya siap. Oke. Terima kasih. Kita siapkan dulu yuk doa untuk memulai pelajaran pertengahan hari pembelajaran sejarah. Ya, yuk siapkan dasar dan doa. Silakan Mevi. Yuk. Bersiap, siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan memulai pelajaran pagi dan menjelang siang hari ini. Kelompok terakhir yang mendiskusikan tentang kabinet Juanda dan kabinet Hatta II ya. Oke. Sebelum kita belajar, oke. Ada yang masih ingat nggak ya di pertemuan terakhir kelompoknya adalah apa ya? Kita pernah belajar apa sih? Atau kelompok 6 itu membahas hal apa ya? Kabinet apa terakhir? Kabinet Hatta 1 dan kabinet Burhanuddin Harahap. Terus ada lagi yang namanya kabinet PDRI ya, atau kabinet darurat. Ada yang masih ingat gak kira-kira apa dua kabinet ini membahas hal apa? Program kerja, ada yang masih ingat? Coba dilihat kembali bukunya sekilas. Program kerja. Sebelum masuk nih, sebagai pengantar kabinet Juanda dan Hatta, kan kita nggak mungkin nih ujuk-ujuk langsung ke kelompok 7 membahas kabinet Juanda dan Hatta dulu, tapi nggak ada nih pengantarnya. Oke, apa? Kalau kabinet Burhanuddin Harahap dulu deh, ya. Burhanuddin Harahap gimana kabinetnya, gimana program kerjanya? Di masa demokrasi liberal dan terpimpin itu gimana? Berhasil mengatasi inflasi. Kalau Burhanuddin Harahap coba Mevi gimana? Berhasil mengatasi inflasi, mengadakan perbaikan ekonomi, berhasil mengatasi masalah korupsi, dan berhasil mengembalikan citra pemerintah di mata angkatan darat dan masyarakat. Oke, yang pertama berhasil mengembalikan citra pemerintah, terutama dalam angkatan perang, yaitu TNI AD ya. Terus juga apa lagi? Mengatasi inflasi. Terus Mengadakan perbaikan ekonomi. mengadakan perbaikan ekonomi. Oke, itu cukup 3 saja di dalam kabinet Burhanuddin Harahap. Coba yang kabinet nomor 6 Hatta yang 6 PDRI kabinet darurat. Coba dibuka lagi catatannya. Darurat, kabinet darurat. Terkait hal apa? Pemerintahan Indonesia dengan segera terjadinya agresi militer berbagai luar. Oke, yang pertama Mengamankan pemerintahan Indonesia dari kehancuran akibat terjadinya agresi militer dunia II. akibat terjadinya agresi militer kedua. Terus yang kedua ada lagi pembentukan jaringan logistik. Terus apa
Keamanan internal dan pertahanan, keamanan, dan pertahanan rakyat semesta. Ada beberapa hal yang dikaji di dalam dua kabinet sebelumnya yang pada pertemuan minggu lalu. Oke, saya mau nanya. Dari beberapa kabinet yang sudah dibahas sampai kelompok 6, apa kiranya kok kita membahas, ada nggak sih kira-kira tujuannya untuk di masa depan itu apa? Ada nggak? Kemarin kita baru pelantikan di tanggal 20 Oktober. Pemilihan apa? Diangkat jadi apa? Presiden. Ada kabinetnya? Ada. Oke, kalau saya tarik lagi yang tadi dua kelompok sebelumnya, apa keterkaitannya sama kabinet Bapak siapa sekarang? Presiden kita? Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Kabinet apa namanya sekarang? Kabinet Merah Putih. Kalau saya tanya dua hal tadi di dua kabinet Juanda dan juga kabinet PDRI, kira-kira ada nggak sih fungsi atau tujuan kita mempelajari kabinet dan tugasnya serta program kerja, prestasi, terus juga ada nama-nama kabinet. Ada nggak kita mempelajari buat jangka panjangnya itu? Kabinet itu fungsinya apa ya? Mengetahui hal apa ya? Kamu tuh belajar kabinet dan juga program kerja atau keberhasilan ini untuk mengetahui hal apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa sih kok kita ngebahas beberapa kabinet sampai 6 kabinet dan terakhir nih kabinet terakhir juga, apa fungsinya, apa tujuannya, dan apa kita mempelajari tentang kabinet ini? Kira-kira tadi dari segi pertahanan, ya ada nggak segi pertahanan? Ada, Bu. Ada. Di masa Prabowo, Pak Prabowo ada nggak sih? Ada, Bu. Tujuannya apa ya kira-kira? Mempertahankan negara. Mempertahankan negara. Nah, kamu ini siapa? Rakyat. Rakyat. Sebagai rakyat dan sebagai apa kamu nih kalau di sekolah? Belajar. Kalau kiranya di dalam kalau kamu menjadi bagian dari kabinet itu di masa pertahanan, di masa kabinet pertahanan, di bagian pertahanan, kiranya kamu akan melakukan hal apa? Perang, Bu. Hanya perang? Tidak. Menjaga kedaulatan Negara Indonesia. Supaya tidak ada terjadinya Konflik. baik konflik dalam maupun luar Negeri. itu dari sisi pertahanan. Kalau ekonomi sekarang gimana ya? Membangun ekonomi Indonesia agar berkembang menjadi negara maju, Bu. Contohnya, kita kan disebut digadang-gadang sebagai generasi emas, Bu. Iya. Nah, kita Kalian tuh disebut Gen Gen Z. Tapi Gen Z itu Kalau Gen Z tuh tugasnya ngapain sih kalau dari sisi kalian nih sebagai Gen Z? Terutama kalau kamu ikut serta dalam kabinet ekonomi atau keuangan deh. Iya, Bu. Di dalam masa Pak Prabowo, Pak Sri Mulyani, apa kira-kira? yang akan saya lakukan membuat kebijakan-kebijakan untuk memudahkan rakyat Indonesia dalam hal ekonomi, Bu, mencari pekerjaan, menghasilkan uang, karena kan di zaman sekarang ini kan gadget nih, Bu, ya. Iya. Sesuatu hal di kehidupan ini selalu berhubungan dengan teknologi, Bu. Dan dengan ada teknologi itu sekarang kita bisa menghasilkan uang Iya. dari teknologi tersebut, Bu. Contohnya kayak Abi, Bu, bisa jadi influencer. Abi per bulan tuh dapat endorse belasan juta, Bu, dari masa SMA, Bu. Itu membangun ya Membangun salah satu, Bu. Oke, kalau bisa nanya, kalau nggak salah kalau kamu pernah baca berita atau scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya, hal apa gebrakan yang dilakukan Pak Prabowo dalam kebijakan ekonomi atau keuangan? Saya tahu, Bu, Menangkap menghapus pinjol. pinjol satu, Pinjol. yang kedua menangkap utara korupsi. Oke, kabinet Burhanuddin ada kan yang
memberantas korupsi dan korupsi. Korupsinya diberantas, tapi kalau yang koruptor tidak diberantas. Jadi kan itu salah satu contoh, salah dua contoh dari kabinet Burhanuddin. Pak Prabowo. Iya benar, di Burhanuddin juga Ada. Oke. Kalau terkait mempelajari kabinet itu untuk hal apa? Tadi kan kita membahas itu sedikit sekilas tentang pertahanan, terus juga tentang ekonomi. Kalau saya tanya tentang mempelajari kabinet itu apa ya? Tujuan atau tugas atau fungsinya? Aku tuh belajar dan mengkaji kabinet itu apa sih? Kabinet itu apa? Ada yang kamu ketahui nggak tentang kabinet? Ini loh, kabinet itu ada program kerja, ada kebijakan, ada tentang penyusunan masa pemerintahan. Jadi itu kabinet apa sih? Apa Lira? Tadi kan sistem pemerintahan yang seperti apa? Yang dilaksanakan jadi satu. Di mana ada program kerja? Apa ya? Jadi benar-benar yang jadi satu. Yang di mana ada program kerja. Susunan kabinet bentuk pemerintahannya seperti apa? Terus masa pemerintahan. Terus pengunduran boleh. Sama prestasi yang dicapai. Iya, sama prestasi. Berarti tidak hanya meliputi bentuk kabinet dan juga masa pemerintahan, tapi di sini ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam proses berapa lama kira-kira untuk kabinet sendiri? Kalau kabinet mengikuti presiden nggak sih? Mengikuti presiden nggak sih? Iya Bu. Bisa iya, bisa tidak? Iya Bu. Apa iya? Iya. Iya. Karena Prabowo presiden. karena Prabowo yang memimpin. Hanya itu. Ada lagi tidak? Berarti kabinet kalau misalnya pas masa presiden Prabowo habis ya udah. Enggak Bu. Kayak kemarin kan ada tuh si Sri Mulyani Iya. kan belum ganti Bu dari zaman Jokowi, terus Prabowo tetap ngasih dia Bu Menteri Keuangan. Oke, berarti gimana tuh kalau secara definisi? Tadi yang udah disampaikan Lira, ada program kerja, terus juga keunggulan prestasi. Berarti tidak harus mengikuti presiden atau siapa yang menjabat itu. Tidak Bu, cuma memang ditunjuk oleh presiden. Berarti ya? Yang Yang ditunjuk Bu, yang ditunjuk presiden. presiden. Berarti kalau terkait kabinet itu tidak tergantung siapa yang memimpin. Begitu? Tergantung Bu siapa yang memimpin. Tergantung juga. Tergantung dong. Lalu gimana coba? Kalau yang mimpinnya Sultan, saya nggak percaya Bu. Kalau yang mimpin, Jadi tergantung siapa yang memimpin dan memerintah. betul. Tetap berarti ya? Tetap dong. Iya. Berarti tentang program kerja dan keberhasilan juga sama ya? Iya dong. Oke. Sip. Tepuk tangan buat kita semua dong. Oke. Kok kayaknya antik sih rumah sama? Nah, Semangat ya? kurang ngopi. Kurang ngopi ya Allah. Oke. Aduh, Salman bisa mau minta tolong. Aduh, saya lagi. Oke, yuk, Tantan kayaknya perlu semangat dari temannya mau SBG, mulai mau penyegaran atau pemanasan. Yuk, Tantan bisa juga perlu yuk. Tapi Bu, saya punya satu permintaan. Apa tuh? Saya mau ngajak teman saya satu Bu. Boleh, Boleh kan, Bu? berdua mau bertiga, CRT, CRW boleh. Tapi berdua. Oke Bu, dulu. Yuk, Tantan. Siapa temanmu? Oh saya. Oke. Sebelum kita ini pasti ini mah panjang ya. Bener banget tuh. Tenang Gimana? banget tuh. Gimana kita akan melakukan apa? Buat disinggirin atau dipanasin badan kita? Gimana tuh kan? Tapi saya mau ada kata-kata dulu Bu buat hari ini. Boleh. Sebelum teman-teman nih, sebelum kita mulai,
Mau pantun dulu. Boleh. Mari kita habis konser Bu ya. Boleh. Apa tuh? Nonton konser dengan NRI. Cakep. Naik mobil angkot. Cakep. Di sini kita mau SD King. Tolong disupport. Support. Tolong di. Support. Oke. Tepuk tangan dulu kali. Kok SD-nya gimana katanya harus disupport? Yang gimana? Abi akan menjelaskan dulu tentang SD King-nya Bu. Kasih tahu dong teman-teman kakaknya. Teman-teman semuanya, Oke. yang kita tahu kalau suasana di kita lagi nggak mood untuk kita belajar itu nggak semangat tuh ya, benar nggak sih teman-teman? Nah, maka dari itu saya dan Tatan ingin membuat teman-teman jadi semangat dalam belajar pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, jadi saya sama Tatan pengen ngadain games. Nah, gamesnya ini aturannya kalau misalnya saya bilang siang, kalian itu harus balik dari pagi. Oh, mulai dari pagi. Sorry teman-teman, saya juga. Tapi kita berusaha buat Betul banget. bener dong, mas nggak beneran. Kalau misalnya saya bilang pagi, kalian teman-teman semua cukup baru pagi. Kalau siang, 2. Kalau sore, 3. Kalau malam, nggak usah malam mending aja, oke? Ini benar. Nah, kalau yang tepuk tangan malam, silakan maju ke depan. Nah, jadi berdiri teman-teman, berdiri. Kalau berdiri bagus banget tuh masalahnya. Nah, kalau yang salah langsung maju ke depan ya. Harus mengikuti konsekuensi yang ada di depan. Mau tantan yang meriksa temennya atau Nah, boleh tuh Abi yang mimpin. Yo, Abi ayo. Iya, oke, siap teman-teman. Langsung aja kita mulai ya. Tuh kan ada yang ngomong. Nah, belum tuh. Ngantuk berarti harus disegarkan. Yuk. Mulai. Yuk, mulai. Sore. Siang. Sore. Pagi. Malam. Siang. Sore. Pagi. Kenapa, Abi? Kok ada 2 orang yang kebuknya pelan-pelan? Kenapa takut? Iya, curang Bu. Mereka tahu. Ya, ulang lagi biar Ulang lagi, semangat. ulang semangat. Kalian tahu yuk. Yuk mulai Abi. Pagi. Siang. Pagi. Boleh ini kan aku boleh ini boleh Bu. Lah kan dia justru tadi sudah dibilang ayo satu. Saya cek Bu. Ya, lagi. Ayo, sekarang aja teman-teman ada waktu. Yuk. Pagi. Siang. Malam. Berapa orang nih Bu? Kan kalau ramen mah nggak salah udah hukumannya. Berapa orang? Satu lagi kali bisa Iya, satu lagi. satu Nah, boleh. lagi. Teman-teman, yuk. Satu lagi kita. Satu lagi mau ganti games ah. Bosan. Gimana tuh biar nggak Tuh. bosan games? Kalau nanti aku bilang ke depan, tangannya ke depan. Ke samping. Ke atas. Oke. Jadi cuma 3 ya teman-teman. Jadi cuma 3 ya. Geser, boleh geser. Oke, sini cek ya. Hati-hati temennya. Saya lihat nih. Tangan ke depan, ke atas, ke samping, ke depan. Bayu sih. Sabar ya Bayu. Kita udah kepikiran tadi buat hukumannya biar nggak lama Bu ya. Kita Iya. mau presentasi nih. Iya benar. Hukumannya kita
suruh nyanyi aja, tapi nyanyi yang cepat aja, balon kuada 5 Bu. Semuanya bareng ini ya. Bareng bertiga, tapi huruf konsonannya diganti sama huruf E. Contohnya, contohin Bu, dicontohin sama Abi Bu. Coba gitu. Lagu apa? Balon kuada 5 tapi pakai E. Harus dicontohin nih. Coba Abi. Saya sebagai penyanyi sih, coba contohin ya. Yuk, bisa bantuin. Ayo, geser. Oke. Gimana ya? 1, 2, 3. Ayo, pada duduk. Ayo, pada duduk lagi. Duduk yuk. Terima kasih ya. Fandi, terima kasih. Abi mau pantun. Ini saya pantun dulu sebelum Duduk, silakan duduk. teman-teman pantunnya ini cukup singkat kok, nggak bakal lama. Boleh. Membeli kawan dan juga malu. Woi, sehat selalu. Tepuk tangan dulu deh buat artis kita. Lagi. Oke. Evo Evo ada? Silakan. Udah. Sarah ada? Sarah udah Mister. Oh ya, oke, thank you. Oke, kita ini diskusi ya. Yuk, kelompok 7 disiapkan maju terkait kabinet juanda dan harta 2. Semangat nih kamu. Yo semangat ya, udah pada ngantuk kan? Berempat saja. Yo. Oke. Yuk, dipimpin kita diskusinya. Silakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya teman-teman, Ya. dan hari ini kami akan mensukseskan hasil diskusi kami mengenai kabinet juanda dan juga kabinet akan. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hanifah Juniarti. Jadi kita langsung mulai ke presentasinya, yaitu adalah kabinet juanda. Jadi nama perdana menteri di kabinet juanda ini adalah Juanda Anwar Ibrahim. Masa pemerintahannya, kabinet juanda merupakan kabinet tertentu yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet juanda resmi dilantik oleh Presiden Soekarno tanggal 9 April 1957 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 1957 di Istana Negara. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartaminta ini menjalankan masa waktunya mulai tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1949. Nah, sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Juanda ini merupakan paling lama dibanding masa pemerintahan kabinet-kabinet lainnya, yaitu kurang lebih selama 14 bulan atau 2 tahun lebih bulan. Nah, setahun lebih bulan, maaf. Kabinet Juanda ini sendiri dikenal sebagai kabinet rakyat, atau kabinet rakyat ini adalah kabinet yang diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Berjalannya kabinet Juanda ini tidak mudah karena berada di tengah kegolakan kekaitan hingga masalah ekonomi yang sangat buruk. Adapun kelima program kerja dari kabinet Juanda akan biasa disebut sebagai PKRya, ialah yang pertama itu adalah membentuk Dewan Nasional, yang kedua menormalisasi negara Republik Indonesia, yang ketiga melakukan pembatalan KMP
KMB atau konferensi juga yang keempat memperjuangkan pengembangan diri saya dan pegiat pembangunan. Terus ini ada prestasi yang didapat oleh Juanda. Yang pertama ada diputuskannya deklarasi Juanda. Terus yang kedua berhasil membentuk Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat dan diketuai oleh Presiden. Yang ketiga ada mengadakan musyawarah nasional pembangunan. Yang keempat berhasil menormalisasi keadaan publik Indonesia dalam menjaga keamanan. Terus di sini juga ada kemundurannya. Jadi kemundurannya itu ada banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik dalam pemerintahan. Terus banyaknya visi politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menjalani pemerintahan. Terus dalam menghadapi pemolakan di daerah dan krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program-program tidak muncul di daerah. Sebelum dilanjut ke kabinet kata yang kedua, tadi sempat di-mention di kabinet Juanda yang slide. Di sini ini adalah menunjukkan pembatalan KMB atau konferensi kerja. Perlu kita ketahui KMB ini adalah sebuah konferensi yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1149 guna untuk menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atau RI. Nah, isi dari konferensi William dan atau hasilnya sendiri ini adalah yang pertama, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk sebagai negara serikat yang masih terikat dengan Belanda di bawah kepemimpinan Ratu Belanda. Yang kedua, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. Yang ketiga, RIS atau Republik Indonesia Serikat akan bertanggung jawab atas konflik tugas Belanda. Yang keempat, penyelesaian masalah kehidupan Irian Barat akan dilakukan dalam sebuah penyerahan kedaulatan. Lanjut ke kabinet kata. Jadi ada kabinet kata. Selanjutnya ada singkat rawat dan kata. Yang pertama, kabinet kata memformalisasi kehidupan Indonesia bagi para pemuda Indonesia yang ingin belajar ke Belanda. Yang kedua, bikin berurusan dengan istilah pada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan terakhir ada berhasil dalam menangkap pemilu tahun 1925 yang menjadi pemilu pertama kali di Indonesia. Dan yang membuat pengundurannya berkata dibuat setelah adanya perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai bagian dari hasil konferensi BNP dan Bulan. Dengan diimplementasikannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember tahun 2002 secara otomatis dikeluarkan dan digantikan oleh Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Kabinet Tata. Sekian pembahasannya, apakah ini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kamu dulu. Ada lagi Piara? Ada lagi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piara Faza, absen 18 dari kelompok 3. Akan bertanya, tadi kan di prestasi yang dicapai di kabinet Juanda itu yang pertama poinnya ada deklarasi Juanda. Boleh tolong dijelasin nggak isinya deklarasi Juanda itu apa, sama tujuan dan deklarasinya itu? Oke, dilanjut. Yuk kelompok berikutnya. Kiara, disampaikan. Kiara kelompok berapa kiri? Kelompok tadi. Yuk. Perwakilannya. Sebutkan nama
absen serta dari kelompok berapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tinta Tintia dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 absen 20. Mau nanya kan tadi di bulan apa ya? Kabinet kata 2, kabinet kata 2 itu kan ada yang namanya organisasi Perhimpunan Indonesia bagi Perempuan Indonesia. Nah itu, nah di situ tuh boleh sebutin ke siapa aja anggota yang ada di situ di organisasi itu. Di dalam organisasi Perhimpunan Indonesia bagi para pemuda. Terima kasih Binda. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk kelompok 7? Oke. Silakan diskusi dulu ya. Silakan yang sudah tanya. Oke, semuanya perhatikan ya. Sambil tunggu jawaban dari hasil diskusi kelompok Juanda ya. Coba kita review dulu sebentar ya, biar tidak terjadi kekosongan. Oke. Ini perhatikan. Halo Tantan. Ibu. Oke. Ini kelompok terakhir ngebahas tentang kabinet Juanda. yang dipimpin oleh Juanda Karta Wijaya atau terkenalnya dengan Insinyur Haji Juanda. Oke. Nah, kalau masa pemerintahannya coba dilihat dari tahun berapa ya? Dari tahun 1957 sampai 1959. Oke. Terus kalau dilihat lagi tadi ada 5 program kerja yang mana namanya program kerja Karya. Iya. Terdapat 5 berarti ya. Betul kan? Yang pertama membentuk Dewan Nasional. Yang kedua Normalisasi Keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga melanjutkan pembatalan KMP. Yang keempat memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. Iya. Yang kelima yang terakhir Pemberhentian pembangunan. Oke. Bu Nisa mau nanya poin 3 dan poin 4. Melanjutkan pembatalan KMP dan juga memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Ya. Oke. Ada yang mau jelasin nggak? Tadi Hanita sudah menjelaskan isi tentang pembatalan KMP atau isi tentang konferensi meja bundar dan kenapa dibatalkan. Coba dijelaskan kembali. Ada yang masih mengingat nggak? Ingat dulu. KMB. Konferensi media bundar. Iya, isinya tentang apa ya tadi? Dilakukan di Belanda, Bu. Dilaksanakan di Belanda. Tidak dilaksanakan di Belanda. Terus ada lagi nggak yang bisa menjawab? Apa ya? Tadi kalau nggak salah 3 ya, ya kan? Fauzi. Ada tentang isi KMP ada 3. Coba sebutkan salah satunya Fauzi. Salah satunya aja ya. Kenapa sih alasan KMB itu dibatalkan? Terus, ini saya mau nanya lagi terkait memperjuangkan pengembalian Irian. Ada yang mau menyampaikan hal poin 4 atau hal yang keempat tidak? Ada yang mau menyampaikan poin keempat tidak? Emang kita kenapa ya sama Irian?
Nah, memperjuangkan pengembalian Irian Jaya kan sempat ingin melepaskan diri dari Indonesia. Saya izin menambahkan Bu terkait hal 4 begitu loh, Oh ya, Tante. siap Bu, saya Arben Transceo, anak dari Mariana Yanto dan Joe Kim. Ya. Ingin menambahkan untuk yang poin keempat Bu. Kenapa memangnya perlu perjuangan pengembalian Irian itu? Memangnya Irian tuh kenapa? Soalnya kan Irian Jaya atau biasa yang lebih dikenal dengan Papua kan sempat ingin melepaskan diri dari Indonesia. Oke, Makanya terus mereka membentuk suatu organisasi bernama apa? OPM Bu, OPM itu Organisasi Papua Merdeka. oke, terus Tapi nih Bu dengar desas-desus juga nih Bu. Katanya di tahun ini setelah Prabowo berhasil menjabat, Ketua OPM kemarin menyerahkan diri kalau ingin menyatu lagi dengan Indonesia Bu. berarti mau mengembalikannya lagi kan? Iya, kemarin dengar kabar tuh Bu. Iya. Di TikTok. Ini masa Juanda ya? Oh iya Juanda, kalau dia Juanda dia orang lepasnya Bu. Iya. Nah berarti ini masih ada dong sampai sekarang ya? Masih ada Bu. Terus kira-kira hal apa tuh nomor 4? Nah, jadi memperjuangkan karena kan di awal kemerdekaan kan Papua masih bagian dalam satu region Indonesia Bu. Iya. Nah, pas sudah merdeka tiba-tiba Irian Jaya ingin lepas dari Indonesia karena merasa mereka mampu untuk mendirikan sebuah negara sendiri. Padahal kan dulu waktu mau merdeka aja berjuang bareng-bareng dibantu kemerdekaannya Bu. Oke, ada hal lain nggak sih yang mau terkait Irian tuh melepaskan diri dari Indonesia atau negara NKRI? Ada hasil apa tuh di Irian sana, di Papua sana? Emas Bu. Ah. Soalnya mereka merasa mereka bisa mengatur sungai sendiri Bu, mengolah sumber sendiri. Kalau yang sekarang katanya mau menggabungkan diri kembali ya? Iya katanya Bu. Iya. Takut sama Pak Prabowo. Iya, saya punya contoh kasus. Saya pernah nonton YouTube terkait dengan Papua ya. Jadi di dalam Papua itu kan ada batas wilayah. Nah di daerah apa ya saya lupa. Nah dari masyarakat Papuanya sendiri ini ke Indonesia tuh masih menggunakan rupiah. Harusnya dia itu menggunakan mata uang apa sih namanya, dolar ya, dolar. Nah tapi di Papua sendiri nih, Papua Nugini sendiri, dia itu nilai tukar untuk mata uangnya lebih kecil kalau tidak salah yang saya tonton ke video. Nah dia tuh tidak bisa dari kekayaan alam yang berada di Papua sana tidak bisa mempertahankannya dan tidak bisa mengolahnya itu. Jadi makanya kemungkinan dari salah satu ketua dari OPM ya Trans ya, OPM bukan ingin mengembalikan dan mau bergabung kembali karena sumber daya alam yang begitu melimpah tidak bisa dimanfaatkan secara secara pengelolaannya juga susah gitu ya. Dan nilai tukar mata uang itu juga lebih minim kalau tidak salah dengan nilai tukar rupiah ke mata uang dolar ya, jadi nilainya itu susah ya. Itu yang saya tahu. Oke, sudah bisa terjawab? Yuk kita bahas, kita lanjutkan diskusi. Oke, jadi kami akan menjawab dua pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Pertanyaan pertama itu dari Vera kelompok 3. Apa isi dan tujuan dari deklarasi Juanda? Iya. Akan menjawab tidak berubah. Ya, sini saya menjawab. Isi dikasih Juanda adalah untuk menentukan wilayah perairan Republik Indonesia yang sebelumnya terdapat sebagian bagian laut di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai laut bebas menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Dan ada beberapa tujuan dari wajib deklarasi Juanda, yaitu satu untuk menentukan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia. Interupsi sayangku, suaranya lebih gede lagi terus. Nah di tengah maju. Oke, stop. Dan ada beberapa tujuan dari wajib deklarasi Juanda, yaitu satu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia, yang kedua menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, tiga untuk mengatur lalu lintas, damai, pelayaran, demi menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Oke.
Lanjut. Untuk pertanyaan kedua dari Mida, di Kabinet Kata 2 kan tadi ada organisasi perhimpunan di suatu pelajaran ke Belanda. Nah itu kalau disebutkan anggotanya, jawab oleh Izin jawab dari Minda. Jadi sebelum saya menyebutkan anggotanya, saya mau jelaskan dulu PI ini organisasi apaan. Jadi awalnya itu PI itu organisasi jasa pertukaran mahasiswa. Nah, terus dengan datangnya 3 serangga ini, yaitu ada Domus Dekem, Joto Manuskusumo, dan Suwandi Suryaningrat pada tahun 2013. Jadi PI ini berubah menjadi organisasi yang mengarah politik. Terus anggotanya siapa aja sih? Jadi yang pertama itu ada Ahmad Subarjo, terus kedua Sukiman Wirjo Sanjojo, yang kedua Arnold Monotordu, yang ketiga Mr. Dr. Muhammad Nazif, yang keempat Profesor Mr. Sumario Sastrowardoyo, yang kelima Sastro Mojono, yang keenam Abdul Majid Jojowadi Diningrat, yang ketujuh Sultan Syahir, yang ke-8 Sutomo, dan ke-9 Ali Sastrowardi Jojo. Jawab. Bagaimana? Sudah? Oke. silakan kesimpulan dari kelompok 7. Yuk, kesimpulan. Atau mungkin ada yang mau komentar dulu sambil kelompok 7 menyimpulkan. Yuk. Ada yang mau berikan saran, kritik, atau mungkin apa terkait kelompok 7? Sudah bagus atau belum? Kiranya materi yang disampaikan oleh kelompok 7 bagus. Coba Fabiandra komentarin terkait kelompok 7 dalam presentasi Fabi. Fabi, Ya, Bu. ya yuk. Komentari boleh, mau menambahkan boleh, atau mau menyampaikan hal apa? Kalau dari presentasi coba. Kalau dari presentasi sudah oke, Bu. Sudah oke. Ya, Terus? mungkin kalau saran dari saya aja ya. Suaranya kurang kencang, Bu. Jadi Tadi siapa yang kurang kencang bagian mungkin ngomong satu. Thailand dan itu ya. Ayla dan Itu. Rido. Penyampaiannya ya, Ya. suaranya kurang Ya, jadi mungkin kurang terdengar. enggak kedengaran materi yang disampaikan. Oke, terima kasih. Misalnya aman, Bu. Senyaman, oke. Ada lagi yang mau menyampaikan unek-unek terkait nih nyampein kelompok 7 itu gimana ya? Ada lagi? Coba menotas, mau menambahkan hal lain enggak terkait kelompok 7? Menotas. Berarti yang disampaikan sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Suaranya aja gitu. Suaranya aja. Suaranya tuh kurang terdengar. Jadi jawabannya kayak kurang gitu. Jadi untuk penyampaiannya kurang, iya karena suaranya yang tidak terdengar. Oke, yuk kesimpulan apa nih? kesimpulannya secara general. Iya. Jadi kesimpulannya, kabinet juara ini bisa yang bisa tadi teman-teman sudah dengar, ini menjadi kabinet ke-7 atau kabinet yang terakhir di demokrasi liberal, dan kabinet juara ini itu menjadi kabinet dengan masa bakti terlama, yaitu 14 bulan. Nah, kabinet Hatta dan kabinet Juanda ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu sama-sama mempertahankan kemerdekaan, dan kabinet Juanda ini juga meletakkan dan mencetak pembangunan nasional. Selamat baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Oke, pertemuan kita hari ini gimana rasanya? Pembelajaran kita yang terakhir Sangat menarik, Bu. sangat menarik, kompleks. sangat kompleks. Kira-kira nih materi terakhir buat persiapan ya, buat persiapan kamu sebelum project. Kira-kira berapa persen sih yang kamu rasain sekarang? Apakah sudah sangat jelas? Berarti 85-90%, 20-70. Alasannya apa, Zahra? Masih Kurang, sebenarnya masih
Belum terlalu paham banget. Apa yang belum dipahami? Bagian mana? Bagian kayak penyebab kemunduran beberapa kelompok kayak belum terlalu jelas gitu. Oh, belum terlalu jelas. Termasuk sama yang terakhir. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Untuk pembelajaran kali ini, apa yang kamu rasakan dan seberapa besar sih keberhasilan kita di materi ini? Tadi kalau kata Zahra 70%, karena sebagian kelompok dari berarti pertemuan keberapa tuh? 5, 6, 7 terkait penyebab keruntuhan atau penyebab kemunduran dari kabinet. Ada lagi yang mau nyampein? Katle? Katle? Menurutmu berapa persen Katle ya? Pembelajaran kita hari ini keberhasilannya? Pembelajaran ini Iya. 90%. Karena sangat kondusif. Lalu untuk tadi yang disampaikan oleh kelompok 7 bagaimana? Sudah sangat efektif kah? Sudah sangat efektif. Oke. Coba ya kesimpulan sedikit ya. Ini berarti tentang materi demokrasi liberal sama demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal ya, secara garis besar ya, sistem politik yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan konstitusional. Nah, dalam periode ini Indonesia mengalami pertumbuhan beberapa partai politik dari mulai PNI, Partai Nasional Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, Murba, terus juga Masyumi dan lain sebagainya, ya. Dan penerapan tentang beberapa kabinet, ya. Nah, kalau terkait kabinet Juanda, kabinet ke-7 dalam Indonesia di masa demokrasi terpimpin dan juga yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya dari mulai 1957 hingga 1959. Nah, kabinet ini yang dikenal juga dengan kabinet Zakan, ya, karena diisi oleh beberapa tokoh ahli yang menandai transisi menuju demokrasi terpimpin. Oke, kalau kabinet HK2 yang terkait para pemimpin Indonesia kembali dari penangkapannya, berhasil juga mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar Tantan. Tolong perhatikan. Oke, terakhir. Nah, terkait meja bundar pada 27 Desember 1949 dan kabinet ini juga dibubarkan pada 20 Desember 1949 seiring dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat dan juga penerapan konstitusionalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum kita akhiri, tadi kita udah review, tadi kita udah menanyakan seberapa efektif pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum close? Tidak ada? Tidak ada? Berarti pembelajaran kita sudahkan hari ini? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada tugas ya kan ya, Mevi ya? Oke, pengumpulan peringkatan kan? Jangan lupa nanti dikumpulkan. Oke, sebagai bentuk tugasnya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 ringkasan. Oke, nanti dikumpulkan jangan lupa. Oke, sekian dari Ibu Nisa untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kedepannya kita bisa lebih baik dan semoga ilmu yang disampaikan oleh tadi kelompok 7 dan teman-teman yang menyaksikan bermanfaat buat kamu. Terus juga kamu lulus dengan nilai yang memuaskan. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Ya. Kita menindaklanjuti yang kemarin ya. Kita sudah melakukan bentuk observasi pembelajaran ya. Yang Bu Nisa juga pinta ya terkait masalah observasi pembelajaran di kelas 12-9 kan ya. Oke.
Hari ini kita menindaklanjuti yang berhubungan dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan kepada Bu Nisa, bahwasanya dalam lembar observasi yang saya buat ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang Bu Nisa sampaikan kemarin, Iya betul. ya, yang terkait masalah metode, Betul. ya, terkait masalah alat-alat, strategi pembelajaran dan sebagainya. Itu sudah saya pantau bahwa ada yang perlu menjadi catatan bagi saya di sini, bahwasanya strategi pembelajaran yang Bu bisa pakai ya, Betul. terkait masalah pemaparan berdasarkan diskusi anak itu perlu adanya, menurut saya perlu adanya suatu hal yang membuat motivasi anak dalam proses pembelajaran itu bisa lebih meningkat ya. Artinya diperlukan mungkin teknik tertentu agar jalannya diskusi itu lancar, satu lancar, yang kedua aktif, dan tentunya sesuai dengan keinginan Indonesia untuk mata pelajaran sejarah untuk berpikir kritis ya. Nah itu tujuannya. Jadi perlu ada tambahan-tambahan teknis tertentu terkait masalah aspek strategi dan juga pengembangan pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak Haji. Terus ini saya ingin bertanya ini terkait masalah observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama terkait masalah tujuan pembelajaran. Menurut Bu Nisa sendiri, apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Bu Nisa itu sebagai anak atau murid ini sudah tercapai atau belum? Kalau dilihat dari tujuannya, dari mendeskripsikan terkait perbedaan dari demokrasi liberal dan juga terpimpin, kan anak menyari dulu ya, mendeskripsikan dari hasil temuan. Berarti dari keinginan siswa sudah tercapai Haji kalau dari yang mendeskripsikan itu. Terus kalau di yang kedua, tujuan yang kedua, itu juga menurut saya sih tercapai karena dari hasil penelitian atau penemuan terkait hasil sajian dan kajian dari anak-anak tuh terkait diskusi kelompok kecil dan juga diskusi kelompok besar yang kemarin Bapak sudah observasi di kelas 12-9 sudah sangat tercapai karena sudah ada peningkatan berpikir kritis gitu. Cuman memang ya di sini karena tadi saran Pak Haji ya, dari mulai anak aktifnya mungkin lebih dikembangkan lagi untuk tujuannya supaya mungkin bagi saya masih dirasa agak kurang. Oke. Kalau terkait masalah proses pembelajaran menurut Indonesia sendiri, emosi, terus keadaan emosi ini bukan berarti marah ya, Iya. artinya sikap atau karakter yang diterapkan pada saat pembelajaran itu bagaimana tuh Indonesia sendiri? Untuk anak atau Untuk anak tentunya. Oke. Kalau anak-anak untuk pembangunan emosional di kelas lebih tertata ya Pak, karena mereka tidak harus disampaikan oh yuk harus penerapan di sini berpikir kritisnya dijalankan, tidak, tapi memang mereka dari hasil temuan dari mendeskripsikan saja tuh udah begitu banyak Pak, dimunculkan dari berpikir kritis tuh yang sesuai tujuan yang tadi saya bilang Pak. Terus dia mengobservasi. Ada manajemen diri ya dalam Iya AST-nya ya. betul manajemen diri dan juga waktunya sangat dikelola dengan baik. Itu terutama di emosional. Ini terkait masalah kemampuan anak untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, artinya dalam kelompok itu sudah terbentuk dulu. Sudah, kan ada pembagian masing-masing pengelompokan. Oh si A ketua, si B moderator, terus si C notulen dan lain sebagainya. Oke. Nah ini satu lagi terkait masalah proses pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Diferensiasi apa sih kira-kira ditekankan oleh pembelajaran kemarin itu? Penggunaan Diferensiasi proses atau produk. kalau di sini kalau dari proses karena anak kan
dibebaskan, tidak harus dari buku dong, berarti cara belajarnya dan penerapan eksplor kayak misalnya menggunakan jurnal apa nih, terus juga media apa nih yang disajikan, PPT, KKPD-nya juga bagus-bagus Pak pemanfaatannya di kelas, terus juga diferensiasinya terkait gimana juga mengajarkan teman sejawatnya mereka. Bukan sejawat ada pembelajaran peer teaching ya. Ada dong. Oke. Jadi semuanya sih di proses saya rasa dan juga produknya ada akan menghasilkan hasil seperti Canva dan juga infografis. Betul Pak. Ada juga penggunaan video dokumentasi. Oke, video dokumenter. Iya. Berarti ke arah konten dan proses ya. Iya betul Pak Haji. Oke, selanjutnya ini untuk sesi yang terakhir mungkin ya terkait masalah rencana tindak lanjut, itu termasuk di dalamnya juga ada umpan balik dan sebagainya. Menurut Unisa sendiri, umpan balik yang sudah dilakukan itu sudah dianggap efektif atau mungkin ada hal yang ingin diperbarui lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya? Mungkin lebih ke karena kemarin kan umpan balik kepada anak itu kan hanya beberapa tuh, jadi mungkin lebih diupayakan tidak terfokus hanya si Tantan aja satu yang memberikan umpan balik, tapi kan saya juga mungkin ada tanggapan lebih nih dari temannya gitu, mungkin Tantan bisa menunjuk temannya atau misalnya ada pertanyaan apa sih sebagai refleksi terakhir Pak Haji seperti itu, maksudnya tidak harus satu, jadi biar lebih aktif juga dan ditanyakan nih seberapa efektif pembelajaran di kelas itu, karena kan nggak harus dari saya yang berkomentar, tapi kan saya juga diserahkan kepada kelas untuk mereka juga gitu. Jadi nggak harus melulu bahwa si guru ini yang berfokus tentang pembelajaran di kelas, tapi murid juga kan harus timbal balik juga kita. Artinya mungkin lebih dimaksimalkan lagi ya, disempurnakan lagi dalam hal refleksi, umpan balik, tidak hanya dari diri siswa sendiri, ya karena kemarin saya lihat hanya satu orang ya, mungkin lebih dimaksimalkan lagi untuk kesemuanya, seluruhannya ya, konteks pembelajaran nanti ke depannya. Untuk rencana pengembangan ke depannya ini masalah proses yang sudah kita lakukan, kira-kira ada aktivitas apa yang hendak dilakukan untuk pengembangan proses pembelajaran khususnya sejarah nih yang bisa lakukan? Saya sih mau menerapkan, kalau tahun lalu itu saya pakai metode museum ini ya, kemarin itu ya, biar efektif tuh Pak, terus juga anak semuanya aktif tuh, berarti kan nanti ujungnya pembelajaran itu tidak nanti di umpan balik itu tidak terfokus pada satu anak tuh, karena dari 12.1 sampai 12.9 tuh kalau ketika membuat hal yang terkait metode pembelajaran yang menyenangkan, pasti kan dia happy gitu, nggak harus dari teori, tapi kan dia bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari juga. museum ini ya, Iya. mungkin ada yang lain selain museum ini. Kalau pembelajaran menggunakan metode-metode yang virtual, ya penayangan museum virtual itu ya, berarti berhubungan dengan museum iya, bangkitan. iya. Terus juga pemanfaatan itu Pak, kalau saya waktu di kelas 10 apa ya namanya, sejenis ular naga apa gitu, terus itu kan dicetak dulu tuh pakai Canva, nah baru kan dimainkan secara bersama-sama di kelas. Jadinya permainan berarti. Iya, tapi kan menggunakan teknologi juga Pak, Iya. merancang soal, terus juga merancang beberapa apa sih kotak-kotak itu Pak, dan merancang permainannya itu kan pakai teknologi juga Pak. Jadi di sini tuh menyajikan nggak hanya tentang teknologinya juga, tapi kan ibaratnya permainannya nyampe banget dan pembelajarannya juga. Oke, kalau melihat dari situ, kalau menurut Bu Nisa sendiri dengan metode permainan tadi museum ini dan sebagainya itu, Bu Nisa membuat patokan ukuran keberhasilan dari metode itu kira-kira apa tuh? Kalau untuk proses menyenangkan dan aktif 80%,
80%. Karena kan di sini ada anak juga yang ibaratnya dari segi estetik dan juga hanya audiovisual. Jadi kalau yang audiovisual kayaknya dirasa kurang efektifnya di situ Pak. Kalau yang kinestetik dan psikomotor dia lebih senang yang tadi beberapa metode yang saya terapkan itu Pak. Udah pernah di kelas 10, di kelas 12. Nah ini yang tahun sekarang lagi sedang berjalan Pak, insya Allah di semester 2. Iya. Jadi pengembangan ke depannya dengan metode permainan dan sebagainya itu. Iya, penggunaan teknologi. Iya, mudah-mudahan nggak hanya cukup satu metode aja untuk melihat bahwa anak secara terdiferensiasi ada estetik, psikomotor dan sebagainya itu bisa terfasilitasi oleh kita sebagai guru ya, Iya. tentunya ya. Oke, ini saya rasa cukup ya. Bisa kedepannya kita bisa berkolaborasi di MGMP sejarah nih kita berdua ya kan, dan di tingkat yang lainnya yang berhubungan dengan Kombel juga gitu ya, nanti kita berkolaborasi kembali. Ya mungkin itu saja dari saya. Ada lagi tambahan mungkin dari Lisa? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Oke, terima kasih atas waktunya ya.